Yesus, terima kasih. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu, Tuhan. Selain memuji dan menyembah-Mu, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami mau menyembah Engkau, kami menaikkan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan, ampuni kami dari setiap kesalahan kami, agar kami layak untuk menyembah-Mu, agar kami layak untuk meninggikan nama Engkau. Hadirlah di tengah kami, penuhi kami ya Roh Kudus. Kami merindukan Engkau, kami rindu hadirat Engkau terjadi di tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah kami. Kami undang Engkau masuk dalam setiap hati kami. Ini ibadah kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir, marilah Engkau yang turun tangan ikut campur dalam ibadah kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan ibadah kami, sepakat sehati, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak berkuasa, sebab kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang hidup,
kita bangga dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan kita, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tetap dicurahkan bagi kita. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Amin. Tema firman Tuhan juga saat ini berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Mazmur 118 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Amin. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Ayat 4, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Ayat 8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap saya katakan bahwa ciri khas dan yang menjadi gaya hidup orang yang percaya adalah selalu bersyukur. Itu yang menjadi salah satu ciri khas kita. Gaya hidup kita adalah selalu bersyukur kepada Tuhan. Paulus berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal. Kenapa? Sebab Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia baik bagi kita. Amin. Apa yang membuktikan Tuhan itu baik bagi kita? Maka yang pertama, bukti bahwa Tuhan baik bagi kita ialah Tuhan mendengarkan doa dan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Selain sekali lagi, Tuhan itu baik karena Dia mendengarkan doa dan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Karena itu pemazmur berkata, biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah kaum Harun berkata, yaitu orang-orang yang melayani Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan, yaitu saudara dan saya yang ada saat ini, jemaat GBDKAS berkata apa? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kenapa? Karena Tuhan mendengar doa kita dan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Ayat yang kelima berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi apa? Kelegaan. Dengar saudara, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Artinya bahwa buktinya Tuhan baik, buktinya Tuhan mengasihi kita, bukan kita tidak pernah dalam kesesakan. Banyak orang berkata ketika dia dalam kesesakan, ketika dia dalam pergumulan, ketika dia dalam keadaan yang begitu banyak masalah, dia berkata, apakah Tuhan baik? Banyak orang hanya mengatakan Tuhan baik,
Ketika semua apa yang dirancangkan, apa yang telah direncanakan, apa yang diinginkan baik. Ya, memang itu Tuhan baik. Tapi bukan hanya di situ. Tetapi Tuhan baik dalam segala sesuatu. Dikatakan di sini, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Berarti orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang takut Tuhan, pernah dalam kesesakan. Apa yang membedakan? Kalau begitu, apa yang membedakan kita? Apa yang membedakan orang-orang yang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Bukan berarti orang yang percaya tidak punya masalah. Bukan berarti perjalanan orang percaya mulus. Bukan berarti perjalanan percaya tidak ada pergumulan, tidak ada rintangan. Bukan, saudara. Tetapi yang membedakan, Tuhan itu selalu mendengar doa kita. Ketika berseru kepadanya, kita diberikan kelegaan. Amin. Saudara, ini kasih Tuhan. Kalau kita lihat di situ bahwa bagaimana orang percaya, orang yang takut Tuhan, ternyata banyak masalah. Ya, jadi jangan kaget. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita banyak masalah. Dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat 19 sampai 20, kita lihat di sini, saudara. Mazmur 34 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 dikatakan begini. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang apa, saudara? Kemalangan orang benar banyak. Wih, kaget ini ya, benar nggak dulu di sini ya? Jangan-jangan salah baca ini. Kok kemalangan orang benar banyak? Saudara, kita selama ini berpikir bahwa kalau orang benar pasti semua perjalanannya mulus. Tapi ternyata dikatakan di sini, kemalangan orang benar itu banyak. Namun tidak titik, saudara, masih koma. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Amin. Yang membedakan kita adalah bahwa Tuhan selalu melepaskan kita dari semuanya itu. Kemalangannya memang banyak, pergumulannya memang banyak, masalahnya memang banyak, tetapi kita selalu mendapat kelegaan, mendapat kelepasan. Amin. Itu yang membedakannya. Jadi jangan bersungut-sungut kalau masalahnya banyak. Tetapi percayalah, Alkitab katakan tadi, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan apa, saudara? Mendengarkan kita dan meluputkan kita dari segala kesesakan kita. Ya, bahkan dikatakan tadi, Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Dalam ayat yang kelima dikatakan itu, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi apa, saudara? Yes. Kalimat yang mengatakan dengan memberi aku kelegaan, bukan dikatakan dengan menyelesaikan semua masalahku. Tidak. Ini harus kita paham, sehingga kita tidak akan pernah kecewa mengikut Tuhan. Yang diberikan Tuhan apa? Kelegaan. Sama dengan dikatakan Tuhan Yesus, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu berbeban berat, aku apa? Akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Kelegaan artinya adalah kemampuan yang membawa kita tetap dapat memikul semua beban kita. Kelegaan artinya kita tak bersuka cita, kita tak merasa segar sekalipun ada dalam kesesakan. Dan kita dapat melihat pengharapan itu. Ini, saudara, yang harus kita pahami. Kebaikan Tuhan bukan berarti kita tidak pernah mengalami kesesakan, bukan berarti kita tidak mengalami pergumulan. Tapi kebaikan Tuhan itu kita nikmati, karena setiap kita berseru kepadanya, Dia menjawab kita dan memberikan kelegaan. Dia menjawab kita dan memberikan kelepasan dari kesesakan.
Karena itu, biarlah setiap orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Biarlah kita semua yang hadir tetap berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukti kebaikan Tuhan yang kedua, Tuhan selalu di pihak kita. Amin. Tuhan selalu ada di pihak kita. Tuhan dekat dengan kita. Paulus berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Boleh saudara garis bawahi, mereka yang membenci aku. Berarti orang benar itu bukan berarti tidak ada yang membenci, bukan berarti harus disukai semua orang. Amin. Karena dikatakan di sini orang yang membenci aku. Dan ternyata saudara dikasih Tuhan, sekalipun kita hidup benar, bisa saja kita memiliki banyak musuh atau banyak yang memusuhi kita. Kita nggak boleh banyak musuh, tapi kita tidak bisa memaksa orang tidak memusuhi kita. Kita harus mengasihi semua orang, tetapi kita tidak bisa memaksa orang untuk mengasihi kita. Amin. Nah saudara, di dalam Mazmur pasal 69 ayat 4, kita lihat di situ saudara, saya juga tertekun ketika membaca ini saudara. Mazmur 69 ayat 4 dikatakan begini. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Ayat 5, orang yang membenci aku tanpa alasan, apa saudara? Lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa alasan, ya. Yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kuperas. Mungkin saudara baru baca ya, atau baru perhatikan orang yang membenci aku tanpa alasan, ya, lebih banyak dari apa? Rambut. Ya, dari rambut. Kalau rambutnya, kalau kepalanya sih botak bisa dihitung rambutnya kan begitu ya. Tapi kalau rambut kita seperti ini bisa dihitung kan? Ya. Lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Saudara, kalau saudara berpikir setelah setia kepada Tuhan, mengikut Tuhan, takut Tuhan, maka semua orang menyukai saudara, lalu saudara menjadi kecewa. Karena itu ketika kita saudara ternyata banyak orang yang memusuhi kita tanpa sebab, maka nggak usah kecewa, nggak usah marah. Amin. Yang penting kita tetap setia, takut akan Tuhan. Karena Alkitab ini berkata, orang yang memusuhi aku tanpa sebab lebih banyak dari rambut di kepalaku. Semakin kita dekat dengan Tuhan, belum tentu semakin banyak yang bersahabat dengan kita. Belum tentu. Tetapi saya menyampaikan kepada kita, yang penting kita tetap hidup dalam kebenaran. Maka Alkitab berkata kebaikan Tuhan, Tuhan ada di pihak. Haleluya. Itu saudara. Kebaikan Tuhan bukan berarti semua orang pasti senang lihat kita. Yesus saja yang sempurna, banyak yang membenci.
Bahkan dia difitnah, seperti katakan, memaksa aku mengembalikan apa yang tidak kuperas, yang tidak kuperas, atau yang tidak kurampas. Artinya memfitnah saudara. Jadi gak apa-apa ketika kita difitnah. Jangan kita sampai menjadi kecewa. Tuhan kok sakit banget hidup ini. Gak usah saudara. Karena memang Alkitab berkata bahwa itu sudah sesuatu yang bisa terjadi. Yang penting kita tetap hidup dalam kebenaran, sehingga orang yang membenci kita tanpa sebab. Kalau ada alasannya mah kita harus bertobat. Orang benci saya karena sikap saya yang agak sombong, sikap saya yang merendahkan orang lain, maka saya harus bertobat. Tapi kalau kita sudah berjuang, hidup benar, hidup mengasihi, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tapi tahu juga banyak yang membenci kita tanpa alasan, maka kita bersyukur. Sebab apa kita katakan, Dia selalu ada di pihak kita. Kami sudah alami, ya, tiba-tiba banyak hal saudara. Ya, kami masih tinggal di Pulau Gadung saudara. Tiba-tiba begitu orang mendemo kami tanpa alasan. Bukan orang yang non Kristen, orang Kristen, orang Batak lagi saudara. Tiba-tiba bingung kita. Dia pulang dari pasar, dia katakan, loh, mau datang katanya demo bagi segala macam. Hal saya katakan, udah kita hadapi saja. Dan saya melihat pada akhirnya semua yang memusuhi kita dikatakan, aku memandang rendah. Mereka datang minta maaf satu sama lain, dan bahkan sampai terakhir katakan, kamu yang benar dan sebagainya. Tidak usah kita jawab, tidak usah kita balas. Saya katakan kepada Ibu Gembala, kita tidak bisa bela diri kita. Siapa kita yang mampu membela diri kita? Kita hanya serahkan kepada Dia membela kita. Dan kita tahu, jika Dia membela kita, Dia di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Amin. Yang terpenting itu saudara, jadi jangan gelisah, jangan begitu marah saudara, ketika banyak orang yang memusuhi saudara, padahal saudara sudah berjuang untuk hidup benar. Tetaplah percaya, Tuhan baik, sebab Ia ada di pihak kita. Dalam Mazmur 37 ayat yang 4-5, kebaikan Tuhan itu akan memunculkan terang kita. Dengar saudara, Mazmur pasal 37 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Dan bergembiralah karena apa? Tuhan. Karena Tuhan, dengar. Dan bergembiralah karena Tuhan, bukan karena semua menyukai kita, tetapi karena Tuhan dekat dengan kita, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat yang ke-5 mengatakan begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Selanjutnya, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Kita tetap jaga hati kita supaya kita bersyukur. Sebab apa, sekali lagi, Dia dekat dengan kita. Karena Dia dekat dengan kita, dikatakan Dia memunculkan hakmu seperti siang dan terangmu, ya, seperti. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi percayalah, Tuhan bela kita. Dia akan menyatakan kebenaran kita. Seperti yang kami alami hari semua, mengatakan kamu yang benar. Tidak perlu kita berkata aku yang benar. Tidak perlu. Biarkan Tuhan yang membela kita. Biarkan Tuhan yang ada di pihak kita. Sehingga Alkitab katakan, aku akan memandang rendah para musuhku. Saudara, itu yang harus dilakukan. Lalu yang ketiga, bukti bahwa Tuhan baik bagi kita. Karena Tuhan selalu setia kepada kita, ya. Dan dikatakan di situ, Tuhan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ini yang harus kita pahami, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Dalam ratapan yang ketiga ayat 22 sampai 23 dikatakan di situ bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya. Tuhan dan tak habis-habisnya rahmatnya. Ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap hari. Besar setiamu. Haleluya. Jadi kenapa kita mengatakan apa yang membuktikan kasih Tuhan? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Berkat Tuhan baru setiap hari. Setiap kita bangun berkatnya baru. Haleluya. Tuhan tidak pernah kasih berkat yang basi. Oh, luar biasa. Itu sebabnya saudara, ketika bangsa Israel 40 tahun di padang gurun saudara, maka persediaan yang diberikan Tuhan setiap hari. Mana itu datang tiap hari saudara. Yang membuktikan bahwa Tuhan bertanggung jawab setiap hari. Dia setia, tak berkesudahan kasih setianya. Dan saya percaya ketika kita ikut Tuhan, selalu ada hal-hal yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, yang membuat kita semakin bergairah, semakin bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ini kasih setia Tuhan. Dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-10 sampai 13 dikatakan di situ saudara. Mazmur 103 bahwa Tuhan itu sangat baik. Jangan kita melupakan kebaikan Tuhan. Ya, dikatakan di sini saudaraku, Mazmur pasal 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ayat yang ke-10 sampai 13 dikatakan begini. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Saudara takut akan Tuhan? Amen. Maka setinggi langit dari bumi, demikian kasih setianya kepada saudara. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada kita, orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Seperti Bapa sayang kepada Tuhan, demikian seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada kita. Ada pepatah mengatakan kasih anak sepanjang jala. Sepanjang gala. Ya. Kasih ibu atau kasih orang tua sepanjang jalan. Memang itu betul saudara. Kadang-kadang anak saudara, makanya orang bilang begini. Ya, orang tua itu bisa mengurus 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus 1 orang tua, saudara. Jadi bagi saudara yang masih punya orang tua, hormat sama orang tua. Jadi ini yang ingin Tuhan sampaikan. Dia katakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Dia tidak membalaskan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ingat dengan kisah yang diberikan Tuhan Yesus, anak yang terhilang. Bagaimana anak yang terhilang telah mempermalukan ayahnya, mempermalukan keluarganya. Bukan hanya mempermalukan saja, tapi menghabiskan semua harta daripada ayah. Tapi kasih Bapa itu apakah ketika anaknya kembali, maka kasih Bapa itu berkata, sudah, aku sudah melupakanmu. Aku tidak sayang lagi kepadamu. Tidak, saudara. Tapi ketika anak itu datang dalam kehinaannya, datang dalam keterpurukannya, Bapa itu turun untuk menyongsongnya, memeluknya, tidak peduli anak ini berbau apapun. Karena dia sedang menjaga babi, saudara. Mungkin bau kotoran babi, ayah itu tidak peduli. Yang bagi dia, kasih Bapa itu
begitu besar, setinggi langit dari bumi, saudara. Dia peluk anak itu. Anak itu menangis. Aku tidak layak lagi menjadi anak daripada Bapa. Dia tidak dengarkan itu. Dia perintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengganti pakaiannya dan kemudian memulihkan kehidupannya. Adakan pesta. Saya bisa bayangkan bagaimana seorang Tuhan atau bagaimana Tuhan kita sayang kepada kita seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Berapa kali kita sudah menyakiti hati Tuhan? Kan begitu kan? Berapa kali sudah kita menyakiti hati Tuhan? Mungkin tidak terhitung lagi. Kita janji, Tuhan, saya mau setia, pokoknya Tuhan. Aku mau setia lagi Tuhan. Aku tidak mau lagi Tuhan melakukan hal yang salah. Besoknya terulang lagi, saudara. Tapi Bapa tetap sayang. Dia tetap ingin memulihkan kita kalau kita datang kepada Dia. Itu sebab Dia katakan, biarlah semua orang yang percaya berkata bahwasanya untuk kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Amin. Ini yang perlu kita miliki, perlu kita tanamkan dalam hati kita, bahwasanya untuk kasih setianya selama-lamanya, saudara. Dan yang terakhir, karena kita tahu Tuhan itu baik, maka kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Amin. Kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada kaum bangsawan. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Berharap dan berlindunglah kepadanya. Dalam Mazmur 91 ayat 9 sampai 11 dikatakan, ketika kita berlindung kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga kita. Sekalipun 1.000 orang rebah di sisi kanan kita, 10.000 rebah di sisi sebelah kiri kita, tetapi kita akan tetap dijaga oleh Tuhan, karena malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan menjaga kemah orang-orang yang percaya. Amin. Karena itu diingatkan di sini, berlindunglah kepada Tuhan. Lebih baik berlindung kepada Tuhan dari percaya kepada manusia, dari percaya kepada para kaum bangsawan. Jangan ada yang kita banggakan dalam hidup ini. Ada jemaat kita yang sudah tua di Pulau Gadung, dia bilang begini, aku tidak mau berharap lagi kepada siapapun, tidak mau berharap juga kepada anak-anak, tapi aku berharap kepada Tuhan. Saudara, saya selalu kagum dengan ibu ini. Dari sejak muda saya tahu perjuangannya tidak kecil, tidak sedikit. Dia waktu itu, saudara, harus berjuang menyekolahkan, dan hampir semua anaknya, ada 5 anaknya, dikuliahkan, saudara. Dan bahkan ada seorang yang akhirnya menikah dengan orang Belanda, saudara. Tetapi saudara, yang dikasih oleh Tuhan di dalam air hidupnya atau dalam masa tuanya, dia mengatakan seperti itu. Dan dia katakan, Tuhan ada bersamaku. Tuhan baik, dan dia tetap kuat, saudara. Kadang-kadang kalau sudah naik ke gereja, saudara, karena gereja kita ada di lantai 2, saudara, saya juga kadang-kadang begitu simpah atau kagum sama dia berjuang, saudara. Tapi dia tidak akan absen beribadah. Kalau bukan karena terpaksa banget, mungkin karena dia tidak tahu lagi. Dan yang membuat saya juga meneteskan air mata, sudah begitu, saudara, dia selalu memberikan persepuluhannya sampai hari ini. Saya tidak tahu dari mana dia dapat lagi persepuluhan. Tapi mungkin karena diberikan anak-anaknya kepadanya atau dari mana. Tapi dia berikan lebih daripada yang saya pikirkan. Yang ingin saya sampaikan kepada kita, kalau kita berharap kepada Tuhan, maka hati kita diberikan kelegaan, ada sukacita, men. Ada damai sejahtera, sehingga kita tidak kecewa. Dia tidak kecewa dengan situasi, dia tidak kecewa dengan sikap anak-anaknya. Dia tetap pandang kepada Tuhan, karena Alkitab berkata, Tuhan dekat dengan kita. Tuhan mendengarkan doa kita. Kasih setianya untuk selama-lamanya.
Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Tuhan. Ku sembah sujud hanya kepada Tuhan. Di hadapan tahta kasih karunia Tuhan, kami mau bersyukur. Sebab Tuhan kami baik. Karena Tuhan mendengarkan doa kami dan menjawab kami dalam kesesakan. Kami tidak akan kecewa di saat kami sedang mengalami dalam kesesakan. Karena kami tahu Tuhan mendengar doa kami dan pasti kami lepaskan dari kesesakan kami. Kami tidak kecewa ketika banyak orang yang membenci kami tanpa alasan, yang memusuhi kami tanpa alasan. Karena Tuhan ada dekat dengan kami, ada di pihak kami, dan kami akan melihat Engkau memunculkan kebenaran kami seperti siang dan hak kami seperti fajar. Mari kita bangkit bersama-sama dengan bersama-sama berdiri. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. The divine is sacrifice. Diri bara-bara-bara-bara. Saudara, mungkin saat ini engkau ada dalam kesesatan. Engkau sedang mengalami pergumulan dan engkau belum bisa melihat jalan keluarnya hari ini. Jangan katakan Tuhan tidak ada bersama. Tetapi tetaplah katakan bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Karena itu berserulah kepada dalam kesesakanmu itu. Panggillah namanya sebab dia mendengar doamu. Dan engkau akan melihat dia berikan kelegaan, diberikan kemampuan, dan diberikan jalan keluar bagi semua. Jangan marah ketika kau dapati banyak orang yang membenci tanpa alasan. Yang penting engkau tetap hidup dalam kebenaran. Jangan berusaha untuk membela diri, tapi izinkan Tuhan yang terus ada bersama-sama dengan engkau. Dia dekat dengan kita, Dia ada di pihak kita. Dia yang akan memunculkan hak-Mu seperti fajar, memunculkan kebenaran-Mu seperti siang. Izinkan Tuhan yang bertindak. Kami menjaga hati kami Tuhan, untuk kami tidak akan pernah berlindung kepada manusia, tidak akan pernah berharap kepada manusia. Sebab Engkaulah tempat perlindungan yang aman. Engkaulah tempat perteduhan turun-temurun. Biarlah hati kami tetap terpikat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, semua jemaat-Mu diberkati saat ini. Kami
percaya firman Tuhan hidup dan bekerja, kami pulang dengan diberkati.